Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 24 Januari 2021. Pemilihan anggota majelis. Sehubungan dengan adanya beberapa anggota majelis yang akan selesai masa jabatannya pada bulan April 2021, maka Majelis GKJ Joglo menyelenggarakan pemilihan anggota majelis sebagai penetua dan diaken. Wilayah atau kelompok yang membutuhkan calon sebagai berikut. Wilayah 1, 1 orang. Wilayah 2, 3 orang. Wilayah 3, 5 orang. Wilayah 4, 1 orang. Wilayah 5, 1 orang. Oleh karena itu, majelis memohon segenap warga jemaat untuk mengajukan nama-nama bakal calon majelis di wilayahnya. Pengajuan calon sebelum tanggal 19 Februari 2021. Para calon akan dipilih dalam kebaktian tanggal 4 April 2021. Majelis GKJ Joglo mengharapkan peran serta segenap warga, jemaat, untuk bersungguh-sungguh dalam mewujudkan tanggung jawab gerejawinya, dengan ikut serta dalam menyediakan diri, mengajukan nama, mendoakan, mengambil bagian dalam pemilihan, dan menjaga agar proses tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja kiranya berkenan memakai dan memberkati kita dalam mewujudkan kehendak-Nya. Pernikahan. Bila Tuhan berkenan dan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, akan diteguhkan dan diberkati nikah Saudara Billy Graham, putra Bapak Ibu Edi Siregar, dengan Saudari Tesalonika, putri Ibu Sinta Damarita. Keduanya warga GKJ Joglo, wilayah 4A, yang akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Nugroho Adi. Pemberkatan dan peneguhan nikah serta pencatatan nikah akan dilayankan pada hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, pukul 10 WIB di GKJ Joglo, Jakarta. Mohon dukungan doa dan dari warga jemaat. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga yang pertama, Bapak Satria Setowardoyo, putra bungsu dari Ibu Mularsih Darmo Purwanto, warga GKJ Joglo, wilayah 2B, pada hari Selasa 12 Januari 2021 di Rumah Sakit PON Jakarta dalam usia 49 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 13 Januari 2021 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta. Yang kedua, Bapak Arinto Eko Purwantoro, putra Bapak Nanto Sutoro, warga GKJ Joglo, wilayah 5, pada hari Sabtu 16 Januari 2021 di Rumah Sakit Cikupa dalam usia 54 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 16 Januari 2021 di TPU Tegal Alur, Jakarta. Yang ketiga, Bapak Nanto Sutoro, warga GKJ Joglo, wilayah 5, pada hari Rabu 20 Januari 2021 di kediaman di Kompleks Kodam Kalideres, Jakarta, dalam usia 81 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 21 Januari 2021 di TPU Tegal Alur, Jakarta. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhum. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Katekisasi reguler tahun 2021. Majelis GKJ Joglo membuka kelas katekisasi reguler tahun 2021 bagi jemaat berusia sekurang-kurangnya 16 tahun.
Bagi saudara sekalian yang telah siap mengikuti katekisasi dan memenuhi kriteria usia sebagaimana tercantum di atas, dihimbau untuk mendaftar. Formulir katekisasi dapat diperoleh pada kesekretariatan dengan menghubungi email gkjjoglo08@yahoo.com atau nomor telepon 021 584 2043. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi majelis kelompok masing-masing. Pertemuan orang tua wali dan katekisan dengan pengajar akan diadakan pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 10.30 via aplikasi Zoom. Link akan dikirimkan menyusul. Mohon perhatian warga jemaat. Ucapan terima kasih. Panitia GKJ Joglo 2020 mengucapkan terima kasih atas partisipasi warga dalam rangka ucapan syukur kepada Yayasan Paseh. Adapun dana sebesar Rp17.580.000 sudah dikirimkan ke Yayasan Paseh pada tanggal 28 Desember 2020. Yayasan Paseh juga mengirimkan surat kepada GKJ Joglo sebagai tanda terima dan ucapan terima kasih atas ucapan syukur yang diberikan. Untuk rincian dana dapat dibaca di pewarta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan untuk berita yang lain, Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam pewarta gereja yang dikirim melalui WhatsApp Group. Jemaat yang terkasih, Bapak Pendeta Emeritus Nugroho Adi akan memimpin ibadah minggu ini dibantu organis Saudari Astri, pemandu pujian Ibu Yanti Agus, videografer Saudara Bintang, petugas multimedia Saudara Jaka, Saudara Gustama, dan Saudari Vivi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, marilah kita mengawali ibadah minggu ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru 203, bait pertama, Adakah Tempat Baginya? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan bagi Tuhan dengan pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih dan setianya menyertai ciptaannya selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka hati untuk firman yang mengajarkan kepada kita untuk hidup di dalam kasih. Seperti tertulis di dalam Filipi 2 ayat 1-4, demikianlah firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar ku keselamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu, anak domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Saudara-saudaraku, di dalam Kristus ada anugerah yang memulihkan setiap orang yang merasakan duka cita dan penderitaan di dalam kehidupannya. Demikianlah contoh yang dialami oleh hamba Tuhan Ayub, yang kita bisa baca dari Ayub 42 ayat 10, 12, dan 13. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang 6, dan juga pasal 6 ayat 33. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan mengungkapkan kecintaan kita kepada Kristus di atas segala-galanya.
Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh wakil-wakil jemaat. Saya akan menutupnya kemudian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kasih sayang yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Bahkan di tengah situasi yang saat ini membuat kami merasa khawatir dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, karena pandemi yang melanda dunia dan negara kami. Meskipun saat ini kami masih berjauhan, namun karena kasih-Mu, kami boleh memanjatkan doa syafaat kami bersama-sama. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan pemulihan. Meski raga sedang lemah, namun kiranya Tuhan topang dengan kasih, sehingga mereka tetap memiliki iman yang teguh dan terus memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, berbagai pihak tengah berjuang bersama-sama untuk mengatasinya. Tuhan, kami berdoa untuk para ilmuwan di dunia medis yang meneliti terus-menerus secara intensif upaya memperoleh vaksin yang paling tepat. Seluruh tenaga kesehatan dan pekerja-pekerja di rumah sakit, pekerja-pekerja perawat jenazah yang terpapar COVID, petugas yang bersinggungan dengan virus yang tengah melanda dunia ini. Kiranya Tuhan berkati pelayanan, upaya dan kegigihan mereka dengan kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan dalam aktivitas keseharian mereka, sehingga kondisi ini boleh berangsur-angsur membaik atas perkenan-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang berupaya mendistribusikan vaksin bagi masyarakat. Kiranya Tuhan beri hikmat dan Tuhan berkati, sehingga proses distribusi vaksin berjalan dengan lancar dan tepat sasaran, serta membuahkan manfaat yang berarti bagi upaya pemulihan menghadapi pandemi ini. Demikian doa dan permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Allah yang Maha Kasih, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah dari jenjang terendah hingga tertinggi. Mereka yang terus masih harus beradaptasi dan menahan diri untuk mengurangi aktivitas berinteraksi maupun berelasi dengan teman dan guru dalam kegiatan studi mereka. Kiranya senantiasa Tuhan berkati dengan kemampuan untuk mengatasinya, sehingga mereka tidak kehilangan ketekunan dan kesungguhan mereka dalam belajar. Kami berdoa juga untuk para guru yang juga harus berpikir keras dalam upaya membagikan ilmu kepada anak didiknya melalui kreativitas metode mengajar yang tepat. Kiranya Engkau beri kemampuan untuk mengupayakan yang terbaik bagi anak didik mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan dan saat ini sedang berjuang untuk memperoleh pekerjaan yang baru. Kiranya Tuhan tolong dan siapkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk warga sepuh kami, meskipun secara fisik melemah dan saat ini tidak dapat bertemu dengan sanak saudara. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan mereka, sehingga mereka tetap memiliki sukacita dan kekuatan iman yang terus terjaga karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendeta, majelis, komisi, badan dan tim yang pada masa pandemi ini menghadapi tantangan harus melayani dengan cara-cara yang tidak biasa, yang kadang menghadapi banyak kendala. Kiranya Tuhan tetap anugerahi hikmat, kekuatan, kesehatan, serta ketekunan, sehingga tetap memiliki semangat dan sukacita untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dan jemaat tetap boleh merasakan sentuhan tangan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan mereka.
khususnya untuk panitia Paskah yang dalam waktu dekat ini harus mempersiapkan banyak hal. Kiranya Engkau lengkapi dan berkati dengan kekuatan, kesehatan, semangat, dan tetap memiliki sukacita dalam menjalankan tugas pelayanan mereka. Demikian doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi mereka keluarga-keluarga yang merasakan duka cita oleh karena ditinggalkan oleh saudara-saudara yang kekasih. Kami berdoa juga untuk mereka yang berduka oleh karena banyak bencana alam yang terjadi di sekitar kehidupan kami, khususnya di Indonesia ini. Berilah kami rakyat Indonesia kekuatan untuk kembali pulih dan melanjutkan kehidupan kami dengan semangat yang baru. Kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, khususnya bagi mereka yang terpapar oleh COVID-19. Kiranya Tuhan berkenan senantiasa menolong kami, melindungi kami dan keluarga-keluarga yang menderita, karena Engkaulah pengharapan kami dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengungkapkan segala kerinduan kami dan juga harapan-harapan kami yang kami rasakan di dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Di dalam nama-Mu kami bersyukur juga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 20 sampai dengan 21. Demikian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 145 bait 1. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Di tengah rasa bahagia dan sukacita kami ini, ucapan syukur kami ungkapkan melalui pemberian persembahan, baik dalam bentuk kartu, mingguan ataupun amplop persembahan syukur. Mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan berilah hikmat-Mu terkhusus bagi para majelis melalui kepanitiaan, komisi, tim dan badan dalam mengelola persembahan ini, kiranya dapat menjadikan saluran berkat bagi perkembangan dan pelayanan gereja kami. Bapa Surgawi,
Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu melalui Pendeta Emeritus Nugroho Hadi, mohon kiranya Engkau mampukan beliau dan curahkan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga boleh kami memahami, mengerti, dan Kau jadikan kami sebagai teladan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh doa dan permohonan ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31, dan sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan melalui ungkapan Kidung Jemaat 57 bait yang pertama. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Firman yang akan dibaca diambil dari 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia ini seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, kehidupan manusia dan situasi di mana manusia hidup setiap hari dan setiap saat selalu berubah. Ada waktu di mana situasi begitu indah dan nyaman dan kita berbahagia. Tapi ada waktu di mana ada banyak kesulitan dan penderitaan, kegagalan dan kehilangan, dan kita merasakan kesedihan. Menjalani waktu indah dan nyaman memang mudah, tetapi bagaimana menjalani situasi dengan begitu banyak hambatan dan tantangan serta penderitaan? Pasti tidak mudah. Perlu kesiapan dan ketabahan. Perlu berlatih supaya kita siap menghadapi apa yang mungkin terjadi. Seperti sebuah pasukan yang dipersiapkan untuk memasuki medan perang. Waktu yang sekarang sedang kita alami memang adalah waktu yang amat sulit. Ketika pandemi melanda dunia, semua bidang hidup mengalami hambatan.
Dan dalam keadaan itu khusus kita di Indonesia masih harus mengalami banyak tambahan penderitaan oleh karena kecelakaan pesawat, oleh karena banjir bandang, tanah longsor, erupsi gunung, gempa bumi, dan banyak hal yang lain. Kehilangan demi kehilangan kita alami, baik kehilangan harta benda, kenyamanan hidup, bahkan nyawa saudara dan sesama kita. Saudara-saudara, mengapa kita manusia mengalami begitu banyak kesusahan ketika kita kehilangan apa yang kita miliki? Karena kita begitu mencintai dan memiliki kemelekatan dengan apa yang kita cintai di dunia ini. Dalam soal kemelekatan, saya punya pertanyaan. Apa yang paling lengket atau melekat? Mungkin saudara-saudara akan menjawab, pastilah lem yang bisa merekatkan dua benda menjadi satu. Tapi itu bukan. Ternyata yang paling melekat di dunia ini adalah manusia dengan apa yang dimilikinya dan apa yang dicintainya. Atau apa saja yang dapat membuat manusia merasa bahagia oleh karena itu. Begitulah misalnya Buddha mengajar bahwa hidup ini adalah duka, penderitaan. Mengapa manusia menderita? Oleh karena manusia punya keinginan untuk memiliki. Dan ketika keinginan itu tidak terjadi, maka ia menderita. Kalaupun ia memiliki, lalu yang ia miliki hilang, itu pun penderitaan. Jadi menurut ajaran Buddha, kuncinya adalah tidak usah punya keinginan, tidak usah punya tresna. Tapi bagaimana saudara-saudara, kehidupan ini pastilah kita punya keinginan. Dan adalah tidak usah menjadi hambatan kalau kita punya keinginan yang baik. Tapi kalau kita tidak boleh punya keinginan, mungkin itu sesuatu yang mustahil. Selama manusia hidup, ia pasti memiliki dan ingin memiliki sesuatu. Jadi memiliki sebenarnya bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memperlakukan milik itu. Kalau milik telah menjadi penghalang yang mengganggu hubungan kita dan sikap kita kepada Tuhan, maka apapun wujudnya, itu adalah sebuah berhala. Jadi memiliki tidak salah, tapi memiliki sesuatu dan menjadikan hambatan dan merusak hubungan kita dengan Tuhan, itu berhala. Kata Yesus, manusia tidak dapat mengabdi dua tuan. Ia akan lebih mencintai satu daripada yang lain. Keinginan dan mencintai milik memang sering begitu kuat, menyedot energi kehidupan. Bahkan sering manusia demikian terikat dengan apa yang dimiliki dan dicintainya. Kemelekatan dengan harta atau yang kita miliki dan yang kita cintai itulah yang membuat manusia sulit lepas dari milik dan khususnya harta. Di mana hartamu, di situ pula hatimu, kata Tuhan Yesus. Cinta akan uang adalah pangkal segala dosa, tambah Paulus. Saudara-saudara, di dalam ayat-ayat yang kita baca, Alkitab memberi kepada kita pengajaran, atau lebih tepat peringatan. Paulus menjawab berbagai masalah yang dikemukakan oleh jemaat Korintus tentang banyak hal, pernikahan, hidup berkeluarga, membujang, dan berbagai hal yang dipersoalkan di dalam jemaat Korintus. Dalam konteks itu, pada zaman itu, ada banyak pandangan filsafat yang mempengaruhi sikap hidup masyarakat Korintus. Ada yang berpendapat menikah adalah tidak baik. Ada yang sebaliknya,
Ada yang menganggap memiliki harta adalah kebahagiaan. Ada yang menganggap sebaliknya, harta adalah sumber dosa. Ada yang serakah, ada yang berpantang atau bertarak. Dalam jawabannya, Paulus menjelaskan bahwa memiliki harta di dunia, memiliki suami atau istri, atau hal lain seperti itu adalah hal yang wajar dan bukanlah sebuah dosa. Lebih-lebih jika itu diterima dengan segala syukur dan diarahkan bagi sukacita dan diabdikan bagi kemuliaan Tuhan. Yang menjadi masalah, janganlah itu justru menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Tuhan. Lebih-lebih pada zaman akhir ini, ketika godaan dan tantangan begitu menghebat, ketika keadaan menuntut kita untuk lebih bersiaga, memiliki ketahanan iman, maka kita harus lebih memiliki kemelekatan dengan Tuhan, ketimbang dengan apapun yang ada di dunia ini. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan di dalam ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Di dalam waktu yang telah singkat itu dan yang kritis itu, kita diminta untuk melatih agar tidak memiliki kemelekatan dengan dunia ini, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi yang utama dan yang terutama. Perlu dimengerti saudara-saudara, jika Paulus memberi beberapa contoh dalam hal itu, bukanlah ia melarang untuk memiliki ini atau itu. Bukanlah itu suatu dosa, tetapi maksudnya adalah menjaga agar memiliki segala sesuatu di dunia ini adalah relatif dan harus disikapi dengan benar, serta ditempatkan di bawah kecintaan kita kepada Tuhan. Kristuslah, Yesuslah segala-galanya. Begitu nyanyian yang sering kita nyanyikan. Oleh karena itu, Paulus memakai kata seolah-olah tidak untuk menjelaskan maksudnya itu. Dan dalam hal ini ia memberikan 4 contoh gambaran. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Dengan mengajarkan sikap seolah-olah tidak beristri, seolah-olah tidak menangis, tidak bergembira, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli, kita diajar untuk berlatih dan siap seandainya, meskipun itu bukan harapan kita, seandainya yang kita miliki dan yang kita cintai itu tidak ada lagi, iman kita tidak terganggu dan terguncang oleh kehilangan itu. Kita tidak tahu sampai kapan kita memiliki segala sesuatu yang kita miliki. Kalau itu ada, baiklah kita tempatkan di bawah kecintaan kita kepada Tuhan, sehingga tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu tidak ada, biarlah hubungan dan iman kita kepada Tuhan tidak terganggu dan tetap teguh. Saudara-saudara, oleh karena itu firman ini mengajarkan kepada kita belajar untuk ikhlas dan menyadari kekurangan-kekurangan kita. Dan menerima dengan ikhlas seandainya kita harus kehilangan. Ada yang menarik yang saya pelajari dari masyarakat India yang berlatar belakang Hindu, yaitu bahwa hidup manusia dibagi berdasarkan 4 tahap kehidupan. Dan masing-masing tahap itu memiliki kewajibannya sendiri-sendiri, dharmanya sendiri-sendiri. Yang pertama, usia 1 sampai 19 tahun disebut brahmacarin,
pada usia itu manusia berkewajiban untuk belajar. Yang kedua, setelah manusia berumur 20 sampai 39 tahun, manusia menjalani dharma grihasta, berumah tangga. Umur 40 sampai 59 tahun, manusia menjalani dharma wanaprastha. Wana itu hutan, jadi dia tidak boleh senantiasa menikmati kehidupan, keramaian, dan seterusnya. Dan pada umur itu, manusia harus mulai belajar menyepi, mendalam dalam hidup, dan seterusnya. Dan yang menarik, dalam usia 60 tahun plus sampai mati, manusia menjalani dharma sannyasi. Ketika manusia menjalani hidup dalam usia tua itu, maka manusia belajar untuk mulai menyadari bahwa kehidupan itu tidak seterusnya perkasa. Ada waktu di mana manusia untuk belajar menerima kenyataan bahwa ketuaan telah mulai tiba, bahwa hidup tidak terus-menerus senantiasa nyaman, bahwa ada waktu di mana kita mesti siap, ikhlas dan rela untuk lebih menyadari keterbatasan kita. Tidak hanya rumongso biso atau merasa bisa. Banyak orang tua yang sudah tidak bisa masih merasa bisa. Ini pelajaran kita juga di dalam filsafat Jawa. Ora mung rumongso biso, tetapi juga harus bisa rumongso, mampu menyadari keterbatasannya. Siap dan ikhlas kalau harus kehilangan apa yang kita miliki. Sadar akan perlunya pertolongan orang lain. Biasanya orang tua tidak mau ditolong kalau ada kesulitan. Aku bisa, gitu biasanya. Seperti saya juga kadang-kadang begitu. Nah, pada masa tua orang harus belajar menyadari bahwa kekurangan itu memang realita. Bahwa membutuhkan pertolongan orang lain itu juga realita. Bahwa kehilangan demi kehilangan itu juga realita. Bahwa pada akhirnya kita pun akan kehilangan kehidupan kita. Tetapi kita telah disiapkan untuk bisa menyadari dan menerimanya dengan segala keikhlasan. Bukankah Alkitab kita juga mengajar bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian Tuhan? Bukankah Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal? Bukankah kita juga diajar untuk siap menghadapi panggilan Tuhan? Ketika Rasul Paulus berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat di sorga bagi kita. Bukankah dalam kepapaannya Ayub bersaksi, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil, yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Indah sekali, ada kesadaran dan keikhlasan bahwa segala sesuatunya harus ditempatkan di bawah kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tetapi memang saudara-saudara, banyak di antara kita atau orang lain tidak siap kalau harus kehilangan banyak hal. Pada masa di mana situasi kehidupan pada zaman akhir ini penuh dengan tantangan dan bahaya, sehingga setiap hari, setiap saat kita bisa kehilangan apapun dan siapapun yang kita cintai. Kita perlu memiliki kekuatan untuk menanggungnya, tanpa harus kehilangan iman kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus menasihati dan mengingatkan agar kita siap dan memiliki sikap teguh seandainya hal itu terjadi pada kita, tanpa harus kehilangan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah mendengar kisah
seorang Kristen yang taat dan rajin di dalam pelayanan. Namun ia mengalami pergumulan yang berat. Anak tunggalnya meninggal ketika masih remaja. Dan ia merasa sangat kehilangan. Belum selesai duka citanya, istrinya pun dipanggil Tuhan karena sakit. Dalam kesendirian dan rasa kehilangan yang ia tidak bisa kendalikan itu, ia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Ia tidak mau lagi melayani. Ia menggugat Tuhan. Tuhan, aku rajin melayani Engkau. Tapi mengapa Engkau mengambil semua yang aku cintai? Inikah balasan-Mu, Tuhan? Ketika ia kehilangan anaknya, ia punya sikap, aku tidak lagi mau melayani Tuhan. Dan ketika anak dan istrinya juga dipanggil Tuhan, ia bahkan lebih lagi, aku tidak lagi mau percaya kepadamu. Ia melekat dengan siapa yang dicintainya. Dan ketika itu hilang pula lah percayanya. Saudara-saudara, sangat menyedihkan. Jadi diperlukan suatu sikap yang benar dan bertanggung jawab dalam memiliki segala sesuatu. Katakanlah itu etika pemilikan. Kita mesti sadar secara mendasar siapa sebenarnya pemilik mutlak dari segala sesuatu yang kita miliki. Bersikap benarlah terhadap apa yang kita miliki di dunia ini, agar kita tidak melekat dan menjadi satu dengannya. Sebab ketika kita melekat, hati kita juga di sana, dan tidak mampu bersikap benar terhadap yang lain. Belajarlah membuat jarak yang benar terhadap milik. Bahkan belajarlah ikhlas, melepas seandainya itu harus terjadi. Sebab akan datang waktunya, kita akan kehilangan segala milik kita dan yang kita cintai, kecuali kasih Allah yang kekal. Amin. Akan dipersembahkan oleh paduan suara wilayah 3, lagu berjudul Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan batirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka bagiku, Ia pimpin dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis ku takkan menyerah, Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya
takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Ia tembok yang berapi di sekelilingmu, roti hidup yang membuatku kenyang. Kelak di kemuliaanku nampak wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku, melebihi segalanya bagiku. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas firman yang telah kami dengar bersama. Ajarlah kami untuk lebih mengasihi Engkau daripada segala sesuatu yang lain. Ajarlah kami untuk sadar bahwa segala sesuatu yang kami miliki dan kami cintai adalah sementara, dan Tuhan berikan untuk kami nikmati di dunia ini, tanpa harus menjadi penghalang dengan hubungan yang ada dengan Engkau. Biarlah di dalam kehidupan yang sulit ini, kami belajar dan berlatih untuk menghadapi semua krisis yang mungkin terjadi dengan iman yang teguh. Meski kami kehilangan apa yang kami kasihi, kami tidak pernah kehilangan kasih Bapa yang di sorga. Terima kasih, kami akan menutup doa seperti Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita ungkapkan kerinduan kita untuk tetap memegang firman Tuhan dan menjadikannya menjadi sumber kekuatan hidup kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah
Saudara-saudara, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari. Mohonlah kesabaran dan ketangguhan dan dimampukan menjalani hidup dengan tetap bersemangat, bersyukur, dan bersukacita. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat, kami persilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kekuatan dari Tuhan dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.